Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime Sono Bisque Dolwa Koi Osuru. Anime ini rilis tahun 2022, genrenya romance, school seinen, dan juga slice of life. Karena anime ini bakalan ada season keduanya tepatnya bulan Juli nanti. Jadi Mimin bikin season pertamanya buat kalian yang mungkin belum nonton anime ini. Nonton video ini sampai selesai mungkin yang sudah menonton. Dan ingin nostalgia mau nonton lagi silahkan ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Anime dibuka dengan seorang anak berumur 15 tahun bernama Gojo Wakana. Dia dari kecil sudah ditinggal bersama kakeknya karena emak dan bapaknya sudah tiada. Dia sedari kecil udah terinspirasi oleh kakeknya untuk menjadi pembuat boneka hina seperti kakeknya. Pokoknya kalau melihat boneka hina, dia auto suka. Sampai-sampai dia pas mau menekuni bidang tersebut langsung membuat temannya menjauhinya karena mereka tahunya pekerjaan seperti itu buat perempuan doang. Suatu hari dia terbangun dari tidurnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya karena dia udah suka sama boneka hina. Jadi ngobrolnya juga dengan boneka. Hari itu dia akan pergi bersekolah, tapi sebelumnya dia masak dan sarapan terlebih dahulu. Gojo habis bergadang semalaman karena bikin baju buat boneka hina. Dia nampak lebih jago dalam menjahit bajunya ketimbang bikin bonekanya sendiri. Terus akhirnya penasaran dengan kehidupan si Gojo di luaran sana. Dia mengira bahwa Gojo memiliki teman. Soalnya dia khawatir Gojo yang kerjanya cuma bikin begituan tidak mempunyai teman. Gojo mengakui kalau dia mempunyai teman. Tapi pas dia berangkat ke sekolah malah kebalikannya. Gojo sama sekali tidak mempunyai teman. Bahkan, aku kira temannya ternyata cuma salah orang. Dia hari-harinya menyendiri kayak begitu. Melihat di sekitarnya pada mengobrol, berkelompok ngomongin macem-macem. Dia sangat ingin bergabung. Tapi dengan dia yang berbeda latar belakang mungkin bisa menghancurkan pembicaraan mereka. Tak lama kemudian ada cewek yang terjatuh tepat di hadapannya. Dia adalah cewek populer bernama Kitagawa Marin. Si Gojo kagak bisa berinteraksi sama siapa-siapa, apalagi cewek yang ngajak bicara sama dia kayak gitu. Terus tak lama kemudian dia melihat di lengannya si Gojo terdapat tintanya. Dia penasaran sama tinta tersebut. Namun si Gojo enggan memperlihatkannya karena malu tadi. Alhasil si Kitagawa pun mulai meninggalkannya. Dia baru seumur-umur ngobrol sama orang. Di sana si Gojo memperlihatkan si Kitagawa yang lagi ngobrol soal dirinya yang bertemu dengan cowok. Awalnya cowok itu mau mendekatinya, tapi melihat hobi si Kitagawa ini nonton anime alias wibu, seketika dia jadi kagak mau, padahal Kitagawa juga kagak mau sama itu cowok. Dia tidak suka dengan orang yang ngatur-ngatur soal hobinya. Mendengar itu membuat si Gojo berpikir bahwa dunia dia dengan si Kitagawa itu berbeda. Setelahnya mereka pun pada pulang. Hari itu temannya ada jadwal piket. Karena mereka mau kerja sampingan, mereka memberikan pekerjaan tersebut kepada si Gojo. Gojo yang kerjanya cuma diam doang, cuma bisa menerimanya. Dia punya pemikiran, kalau dia menolak akan jadi masalah yang lain. Terus pas dia mau cepet-cepet beres biar bisa langsung pulang, tak lama kemudian ada si Kitagawa. Katanya dia mau piket karena hari ini bagian dia. Dia menanyakan kepada si Gojo yang lainnya pada kemana. Dijelaskanlah kalau mereka mau kerja sampingan. Di situ si Kitagawa merasa marah kepada yang lain dan juga si Gojo. Karena dia merasa Gojo mau aja gitu kan disuruh-suruh orang. Harusnya dia lebih jujur dengan dirinya sendiri daripada disuruh-suruh terus kayak begitu. Gojo agak sedikit mendapatkan tamparan dengan omongannya si Kitagawa. Sampai dia kepikiran sama perkataannya. Pulang dari sekolahnya, si Gojo terlihat sedang menjahit pakai jahitan lawas yang masih manual. Dia terkena sayat lagi tangannya karena kagak hati-hati. Ketika dia mau lanjut lagi, seketika itu mesin jahit tidak bisa bergerak alias rusak. Di sana si Gojo mempunyai ide.
yang dimana besoknya dia meminjam ruangan klub seni untuk meminjam mesin jahitnya. Nampak yang ini udah pakai listrik jadi cepat selesai pekerjaannya. Tak lama kemudian ketika dia sedang asik-asikan menjahit, datanglah si Kitagawa. Seketika boneka yang dia bawa terlempar dan dia dengan cepat mengambilnya. Dia sudah deg-degan takut dikata-katain sama si Kitagawa karena bermain dengan boneka hina seperti itu. Namun nyatanya si Kitagawa kagak mengolok-olok dirinya, melainkan dia malah tertarik sama boneka hina yang dia bawa. Dia sangat menyukainya karena cantik menurutnya. Gojo kagak percaya gitu kan, ditambah dia baru kali ini ada orang yang mengapresiasi hasil kerja kerasnya. Dia bilang kalau kakeknya mempunyai toko boneka hina dan dia coba buat mengikuti jejaknya. Walaupun dia masih belum bisa bikin bonekanya, tapi setidaknya dia bisa dalam hal menjahit. Si Kitagawa tiba-tiba terdiam dan menanyakan secara langsung apakah si Gojo beneran bisa menjahit. Pas dia bilang iya, si Kitagawa membuka bajunya secara tiba-tiba yang bikin si Gojo merasa aneh. Ada apa gitu kan sama cewek ini? Ternyata dia mengganti bajunya. いいから見て。 Ini sangat di luar nalar gitu kan, si Gojo kagak mengerti maksudnya apaan. Dia dikasih tahu kalau si Kitagawa ini pengen menjadi seorang cosplayer. Dia ingin sekali menjadi salah satu karakter anime bernama Shizuku. Gojo kagak tahu ya kan, soalnya dia kagak nonton anime ataupun bermain game. Pas diliatin karakternya, nampak menurut si Gojo berbeda jauh. 違う。 冗談ですか? Kitagawa sedih, hasil jahitannya memang di luar harapan. Di sana si Gojo yang mungkin jago enggaknya mengomentari jahitannya si Kitagawa yang masih banyak salahnya. Saking seriusnya dia detail banget ngomongnya. Habis itu Kitagawa yang seorang penyuka anime dan game ingin sekali cosplay. Makanya habis pulang sekolah dia suka minjem ini ruangan buat bikin baju. Tapi sayang bikinannya di luar ekspektasi. Karena kebetulan si Gojo bisa menjahit, dia memohon kepada si Gojo untuk dibuatkan baju cosplay karakter bernama Shizuku. Dia berharap banget. Tanpa diduga, di sana si Gojo mau membantunya. 今日は作ったことがないのでうまくいくかわかりませんが。いいの？はい。 Seketika Kitagawa senang banget. Gojo pada akhirnya membantu orang ini yang kehidupannya berbanding kebalik dengan dirinya. Kitagawa juga akan mencoba untuk membantunya sedikit. ハレンチミラクルライフ2のクロエしずくたん。なんですって。 Sebelumnya si Gojo agak sedikit tidak mengerti dengan karakter yang dia maksud. Soalnya ada berlendirnya begitu. Dia kasih tahu saja cerita lengkapnya soal animenya tersebut yang intinya itu anime harem. Tapi yang bikin dia salpok itu, di dalamnya terdapat adegan-adegan yang lainnya juga. Ada budak cash dan sebagainya. Kata dia, masih aman lah buat ditonton. Katanya sih gitu. ゲームに疎いからかな。全然。 Setelah dijelaskan panjang lebar, si Gojo tetap saja kagak mengerti. Memangnya ada anime yang kayak begitu. Setelah dijelaskan udah bisa dipastikan kalau itu anime Pekob. Tapi walaupun begitu, tekad si Gojo buat membantunya tidak akan luntur. Pertama-tama mereka kudu mengukur badannya terlebih dahulu. Awalnya ngajak buat sekarang, tapi Gojonya minta hari Senin aja gitu kan. Sebelum pergi di sana si Gojo dikasih buku tutorial cara membuat kostum cosplay. Walaupun detail tapi si Kitagawa kagak bisa menyelesaikannya. Ketika di rumah sana, si Gojo kagak bisa tidur. Dia kepikiran dengan kejadian hari ini. Yang mana menurutnya banyak kejadian di luar nalar. Yang dimana dia tiba-tiba nolongin orang yang kagak dekat dengannya sebelumnya. Tak lama kakeknya datang dan ngasih tahu kalau besok tokonya akan tutup. Dia mau mencari mesin jahit yang baru. Pas dia baca buku tadi, dia agak sedikit syok. Keesokan harinya pagi-pagi ada yang datang. Dikira siapa, ternyata itu adalah Kitagawa. Si Gojo kagak percaya si Kitagawa main ke rumahnya.
Dia tidak sabar ingin langsung diukur badannya. Agak mau nunggu hari Senin. Dia juga tahu rumahnya karena udah lihat di Google Map, makanya dia berani ke situ. Dia memberikan kue keju dan tiba-tiba saja masuk tanpa ragu. Si Gojo tentunya ketar-ketir karena ini pertama kalinya ada cewek masuk ke dalam rumahnya. Apalagi si Kitagawa tanpa ragu masuk ke kamarnya juga. Melihat seisi kamar si Gojo yang penuh dengan alat-alat pembuatan boneka Hina. Gojo kagak percaya akan seperti ini. Kamar yang selalu didatangi kakeknya, kini yang masuk bukan lagi kakeknya melainkan cewek cantik. Gojo tentunya langsung gugup dan jantungnya berdegup sangat kencang. Udah kayak lagi ngebeduk. Tak lama kemudian si Kitagawa mengagetkannya bahwa dia ingin mulai langsung mengukur badannya saja. Si Gojo agak sedikit ragu, dia memintanya untuk diukur sama orang lain aja. Soalnya ngukur badan itu harus membuka baju. Seketika si Kitagawa kagak masalah. Dia langsung dibuka tanpa ragu karena dia juga udah persiapan dari rumah. Menggunakan baju renang. でしょえ、五条くんどうしたの大丈夫？ Gojo udah kagak ngerti lagi, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti alur. Gojo coba memberanikan diri dengan mengukur satu-satu dari mulai kepala dulu walaupun udah dibantu. Ditutup mata tetap saja si Gojo kagak bisa menatapnya. Sampai disuruh berbalik badan. Hasilnya masih sama juga. Sebelum itu si Gojo menanyakan kepada si Kitagawa, apakah dia kagak malu berpakaian seperti itu. Kitagawa tidak masalah soalnya dia ingin cepat-cepat menjadi Neng Shijuku. Mendengar itu, bikin si Gojo berpikir kalau si Kitagawa sedang serius bikin baju. Sedangkan dirinya masih berpikiran kotor terhadapnya. Alhasil si Gojo mulai bisa serius di situ. Dia mulai lancar tuh ngukur sana-sini. Habis itu si Kitagawa ingin diukur juga di bagian kakinya. Walaupun akan menggunakan sepatu biasa yang akan dihias sedikit, tapi dia ingin ukurannya yang pas. Makanya pengen diukur. Pas mau diambilkan kursi, si Kitagawa duduk di futon miliknya. Katanya di sana saja diukurnya. Gojo tentu kagak enak ya kan futonnya dinaikin sama cewek. Karena futon miliknya kotor. Tapi si Kitagawa merasa kagak masalah. Bahkan ditidurin kayak begitu. Walaupun udah memohon, si Kitagawa menyuruhnya untuk langsung mengukurnya saja. Akhirnya nurut juga ini anak. Si Gojo pun akhirnya bisa melewatinya walaupun rada sedikit nahan-nahan itu juga. Tapi semuanya belum usai. Dia disuruh buat ngukur gunungnya. Tentu ini makin ekstrim. Dan Gojo kagak bakalan bisa mengukurnya. Iman dia udah di ujung tanduk. Tapi kalau diukur sama sendiri, tidak bisa. Karena hasilnya akan berbeda katanya. Namun ujungnya akan dilakukannya juga. Karena melihat Kitagawa juga menyuruh buru-buru ya kan. Alhasil dia lakuin dengan menahan iman yang begitu besar. Tak lama kemudian akhirnya si Gojo bisa tuh mengukurnya. Dan dapat angkanya. Ya walaupun sekali lagi dia udah panas gitu kepalanya. Sesinya belum selesai ternyata. Katanya Gojo harus mengukur dari gunung satu ke gunung tetangga. Tentu ini lebih ekstrim. Dan Gojo tidak bisa melakukannya. Dia bercanda karena dia akan mengukurnya sendiri. 冗談だから固まんないでよ。 Katanya jaraknya 20 cm. Walaupun itu cuma angka, tapi bikin dia kepikiran. Setelahnya Gojo merasa bersalah banget. Karena dia ngukur badan saja sampai gugup dan yang lain sebagainya. Padahal bro tidak salah. Semuanya akan seperti itu. Kalau itu Mimin pasti sama kok kayak begitu. Dia pun akhirnya mulai membiasakan diri dan serius. Dikala dia serius, malah kepegang dikit yang bikin Kitagawa merah mukanya. Si Gojo kagak tahu apa-apa soal dia nyenggol dikit. Karena udah semua, si Kitagawa pun memakai bajunya kembali. Sebelum si Kitagawa pulang, Gojo ingin minta referensi terkait bajunya Shizuku. Di situ si Gojo dikasih kaset animenya buat ditonton.
Next si Gojo mau diajakin main gamenya. Udah menggunakan baju pun Gojo kagak kuat melihatnya, apalagi si Ichibos. Malam harinya kakeknya yang baru pulang beli mesin jahit melihat si Gojo yang lagi nonton Shijuku alias Pekob. Anak ini polos banget jir. Padahal ada kakeknya tapi dia santuy melanjutkan maraton. Kakeknya berpikir bahwa mungkin udah masuk puber jadi tidak masalah. Yang jadi masalah adalah si Gojo nonton sambil dicatat jir. なのかメモ Sehabis ngukur si Kitagawa dan nonton Pekob, itu anak mimpi basah jir. Mimpinya si Kitagawa pula yang lagi cosplay. Bangun-bangun dia kaget sudah basah. Habis itu dia pergi ke sekolah. Di sana dia malu bertemu dengan si Kitagawa. Apalagi Kitagawa sangat dikagumi banyak orang. Tak lama kemudian, tanpa diduga si Gojo dipanggil sama si Kitagawa. Dan dideketin. Seketika dia malu karena sudah mimpiin dia. Ditambah udah physical attack duluan. Masa harus keluar lagi ya kan? Tak lama karena Kitagawa dekat dengan si Gojo, teman-temannya mendekati si Gojo juga kayak begitu. Gojo rada sedikit senang di sana, yang awalnya belum pernah ngobrol jadi bisa ngobrol dengan si Gojo. Pas Kitagawa masuk, dia mendapatkan omongan tidak enak. Mereka berspekulasi bahwa Kitagawa sama Gojo itu berpacaran, tapi masih ragu-ragu. Semenjak itu si Gojo menghindari si Kitagawa kagak jelas. Bahkan pas pulang sekolah pun Gojo udah duluan. Padahal dia mau mengajaknya belanja. Untungnya pas mau pulang itu masih keburu kekejar. Tapi sekali lagi si Gojo menolak ajakannya buat belanja bahan hari ini. Gojo cuma ngumpet karena arah buat ke stasiun arahnya berlawanan, jadi mungkin bisa bertemu lagi nanti. Tak lama kemudian Kitagawanya ada di situ. Dia ingin tahu permasalahannya. Gojo cuma tidak enak dianggap pacarnya si Kitagawa. Padahal dirinya bukan siapa-siapa. Tapi si Kitagawa malah udah menganggap kalau si Gojo ini adalah temannya. Terus dia goda-godain si Gojo ingin beneran pacaran gitu sama dia. Lalu habis itu barulah Gojo mau diajakin belanja. Pertama, mereka pergi mencari bahan terlebih dahulu buat bajunya. Sesampainya di sana, Gojo memperlihatkan pola baju yang telah dia gambar. Nampak detail banget. Inilah hasil nonton semalaman guys. Kitagawa aja kagak percaya bisa sedetail itu. Barang yang dibutuhkan udah ditulis semuanya, tinggal belanja aja. Pertama beli kain terlebih dahulu. Si Gojo milih kain yang agak mewah. Dia sangat detail banget, pengen bener-bener mirip. Tapi dia kagak membawa uang. ですがああ、大丈夫大丈夫。キラキラキラキラ。下ろしてきてる。 Kitagawa akan membayar semuanya. Lama kemudian mereka sudah berbelanja. Selanjutnya si Kitagawa ngajak buat ke Swallowtail, yang dimana di sana jualan seperti daleman dan stocking gitu. Si Gojo tentunya malu ya kan di tempat seperti itu, kelihatan cowoknya dia doang pula. もっとエロいやつのが良かった？ Setelah ke tempat itu, sebenarnya harus beli kalung, tapi katanya Kitagawa yang akan membelinya nanti. Habis itu, ke tempat selanjutnya yakni beli wig. Gojo kaget melihat tempatnya yang full dengan wig dan lain-lain. Di sana si Kitagawa langsung saja milih yang warnanya hitam. Cuma si Gojo lebih milih yang keunguan. Memang jadinya si Gojo yang lebih tahu dibandingkan si Kitagawa. Dia juga akan memilih yang panjang, karena masih bisa dipotong biar kelihatan lebih mirip. Dia bersyukur banget bisa ditemenin si Gojo, karena kalau kagak kemungkinan udah banyak salah beli. Sesudah memilih akhirnya dia membayarnya. Sekalian dia juga membeli lensa kontak. Habis itu suasananya udah malam, mereka juga beres makan ramen. Orang-orang dewasa merasa ngiri dengan mereka berdua. Mereka kangen masa-masa itu, namun hal tersebut seketika hilang ketika mereka berdua ngomongin soal game Pekob. Sangat santai sekali ngomongin itu di tempat umum.
Di perjalanan pulang si Kitagawa berterima kasih kepada si Gojo sudah menemaninya lah gitu. Dia pun niatnya kalau udah jadi pengen langsung ikutan acara cosplay. Terus biasanya para cosplayer ini berfoto. Bisa di studio atau sama sendiri. Pokoknya macem-macem lah, habis itu dia akan mengunggahnya di media sosial biar terkenal. Dia juga memperlihatkan cosplayer terkenal bernama Juju yang menurutnya keren banget. Tapi dia belum pernah lihat si Juju ikutan acara cosplay. Mereka berpikir orang bernama Juju ini masih SMP atau SD. Soalnya kayak lollipop. Terus di sana Gojo bercerita soal dirinya yang mana awal mula ketika dirinya suka sama boneka Hina. Ketika kakeknya menunjukkan boneka itu kepadanya, langsung bikin dia jatuh cinta. Dan yang terpenting dari semua itu, si Gojo akan jujur sama dirinya kalau semisal dia bilang cantik, berarti hatinya sudah menerima. Tapi kalau hatinya bilang tidak, dia kagak bakalan keluar kata-kata cantik tersebut. Si Kitagawa kagak masalah, dia juga mempunyai prinsipnya, jadi masing-masing saja. Tak lama melihat ada yang dagang nasi, dia langsung beli, padahal baru saja makan ramen. Uang Kitagawa sudah terkuras. Mungkin dia harus perbanyak lagi bekerja sampingan. Habis itu pas mau berpisah dia kembali berterima kasih kepada si Gojo. Dia senang banget hari ini, bisa berbelanja bareng untuk membuat kostumnya tersebut. Karena dia udah lebih tahu, bahkan lebih detail banget gitu kan. Dia kagak bisa bantu apa-apa selain uang. Terus dia juga nawarin nasi ke palnya itu. Tentu dia kagak mau karena takut ciuman kagak langsung. Dia curiga kalau Gojo bilang dia tukang makan. Dia akan menjaga tubuhnya biar pas cosplay itu bentuk tubuhnya masih sama. Pas ditanya kapan, katanya 2 minggu lagi. Kebetulan keretanya sebentar lagi akan berangkat. Kitagawa langsung pergi dari sana. Sementara si Gojo auto shock. Dengar acaranya 2 mingguan lagi. 2週間後 Setelah itu Gojo masih kepikiran sama jadwalnya yang 2 mingguan lagi. Dia udah pusing mikirin ini dan itu, apakah bisa dalam waktu 2 minggu dia menyelesaikannya. Apalagi ini kali pertamanya ya kan bikin kostum cosplay. Sesampainya di rumah ada kakeknya. Si kakek terkejut mendengar bahwa si Gojo habis berbelanja bareng sama temannya. Dia kira beli kaset atau semacamnya. Gak taunya keluar stocking yang bikin si kakek langsung shock dan dibawa ke rumah sakit. Di sana juga terdapat mbaknya yang khawatir sama kondisi kakeknya. Untung aja kagak apa-apa. Namun dokter menyarankan untuk jangan ditinggal sendirian dulu. Alhasil dia mau menginap di mbaknya si Gojo. Dia juga meminta si Gojo untuk membawakan kuasnya. Setelah itu Gojo selama 2 hari menginap di mbaknya dan tidak masuk sekolah. Pas masuk, dia cerita sama si Kitagawa kalau kakeknya sedang sakit. Dan dia nginep di rumah mbaknya. Tapi si Gojo masih memikirkan kostumnya yang belum dia garap sama sekali. Terus si Kitagawa meminta kontaknya si Gojo, takutnya dia membutuhkan sesuatu. Si Kitagawa siap membantu. Pas mau ke kelas di mading sana terdapat pengumuman buat UTS yang akan digelar sebentar lagi. Lantas ini jadi halangan lagi untuk si Gojo. Harus membagi waktunya untuk belajar juga. Sepulang dari sekolah Gojo langsunglah mulai proses sedikit demi sedikit. Tapi halangan selalu ada. Kali ini ada yang mau kunjungan melihat-lihat boneka Hina. Si Gojo udah senang gitu kan. Tapi pas mendengar mau besok, Gojo nampak belum siap soalnya dia lagi banyak kerjaan. Karena yang datang dari Prancis dan punya waktunya besok doang, alhasil si Gojo pun menerimanya. Besok dia akan mulai pada jam 4:30 sore. Habis itu besoknya dan hari-hari selanjutnya, si Gojo mulai sibuk dan menyempatkan diri buat bikin kostum. Bahkan ketika UTS sudah dimulai, dirinya masih memikirkan itu kostum. Mau dideketin sama si Kitagawa pun Gojo langsung cepat-cepat pulang. Pokoknya akhir-akhir ini dia selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya si Kitagawa rada khawatir gitu kan. Jadi dia samperin lah ke rumahnya.
Tapi nampak rumahnya tersebut kelihatan kagak ada orangnya. Dia pikir si Gojo masih merawat kakeknya gitu kan. Alhasil dia balik lagi. Nah, padahal Gojo di dalam sana sedang berusaha mengejar deadline. Sampai rumahnya berantakan kagak keurus. Sementara dianya udah patah semangat. Udah bergadang juga akhir-akhir ini tapi belum selesai juga. Melihat kondisi saat ini membuatnya auto minder. Dan seperti putus asa kalau dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Padahal si Kitagawa sudah senang banget bakalan dibuatin cosplay karakter yang dia sukai. Dia takut si Kitagawa kecewa juga ya kan. Tak lama kemudian dia mengingat masa lalunya ketika kakeknya menunjukkan semangat dia dalam membuat boneka Hina. Yang dimana kakeknya tersebut sangat suka bikin boneka. Jadi walaupun sesulit apapun dia akan terus mencoba membuat sampai bikin dia senang melihat orang-orang yang datang ke situ. Intinya berjuang ketika masa-masa yang sulit itu sangat luar biasa. Dia harus melakukan itu seperti kakeknya. Dia juga melihat si Kitagawa sudah mempercayakan semua kepada dia. Alhasil dari situ dia mulai berhenti menangis dan mulai berdiri untuk kembali meneruskan pekerjaannya. Gojo memulainya lagi dengan menjahit bunga-bunganya. Dia ngerti dia tidak boleh cengeng sekarang ini. Sampai beberapa hari ke depan akhirnya si Gojo berhasil membuat itu kostum tepat waktu. Dia langsung mengabarkan kepada si Kitagawa kalau kostumnya sudah siap. Dia mau beristirahat dulu. Pas nyampe di rumahnya si Kitagawa kaget. Kostumnya beneran udah jadi dan hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Bahkan Kitagawa saja kagak percaya. Melihat muka si Gojo kurang tidur membuatnya langsung merasa bersalah. Dia kemarin mungkin salah ngomong kepadanya. Padahal dia kalau mau ikutan cosplay harus ada acaranya dulu dan itu gak tahu kapan. Seketika si Gojo lemes ya kan. Kitagawa meminta maaf karena memberikan informasi yang tidak valid. Tapi si Gojo merasa tenang tidak jadi hari ini. Soalnya dia takut bajunya ada yang kurang gitu kan. Jadi nanti bisa dia perbaiki. Namun si Kitagawa merasa bersalah karena Kitagawa tidak memperhatikan si Gojo yang habis-habisan mengejar deadline untuk kostumnya tersebut. Dia tidak bantu apa-apa, dia juga mengira selama ini Gojo menginap di mbaknya. Ternyata bikin beginian. Terus sekolah pulang duluan pun Gojo sebenarnya membuat ini kostum. Si Kitagawa merasa bersalah banget, tapi ujungnya si Gojo juga meminta maaf karena kagak ngabarin dulu sebelumnya. Karena daripada menangis, mending si Kitagawa memakainya biar langsung tahu nanti yang kurangnya ada di mana. Dia setuju akan hal itu, lalu mereka pun bersiap-siap. Karena bakalan langsung full, dia rapihin rambutnya dulu dan menghapus make up-nya. Sebelumnya mereka melihat tutorial terlebih dahulu caranya menggunakan make up. Terus cara bikin bulu mata dan yang lain sebagainya. Si Gojo punya banyak bulu mata bukan karena dia mempunyai pacar. Tapi memang itu kebutuhan buat boneka. Dia liatin hasil boneka kakeknya yang indah banget dan terkesan mewah. Gaya-gaya modern dari warna rambut dan lain-lain. Gojo jadi ngiri ingin bisa bikin boneka Hina juga. Si Kitagawa merasa yakin kalau si Gojo bisa melakukannya. Habis itu lanjut make upin. Si Gojo menyarankan untuk menyukur alisnya. Tanpa ragu demi Neng Shijuku dia cukur. Nanti juga tumbuh lagi katanya. Lalu habis itu coba menggunakan wig dan yang lain sebagainya. Tak lama kemudian akhirnya sudah terpasang semua. Pas melihat itu si Gojo merasa kalau si Kitagawa sangat mirip dengan Neng Shizuku. Dia juga merasa senang kalau bilang dirinya sudah mirip sama Shizuku. Pas ditanyain yang kurang nampak semuanya aman-aman aja. Emang agak sedikit susah gerak doang. Tapi keseluruhannya sudah oke. Dia memuji kinerjanya si Gojo yang udah bisa bikin kostum cosplay tersebut dengan baik. Apalagi kantung gunungnya pas banget katanya. Lalu dia pengen dipoto, saking senangnya dia bersemangat banget sampai-sampai dia tidak berhenti untuk tersenyum.
Di sana mereka mengambil banyak foto dari berbagai angle. いいですよ。ポーズまで完璧です。待って今のなし。 Habis moto, si Kitagawa akan menguploadnya ke internet. Dia bikin akun dengan nama Marin. Tidak sampai di sana juga, si Kitagawa ingin langsung saja ikutan acara cosplay. Yang kebetulan besok itu ada acaranya. Besokannya mereka berdua beneran berangkat ke sana, tepatnya dekat mall gitu. Dan banyak orang-orang yang bercosplay juga di sana. Bermacam-macam anime ada. Tapi hal tersebut justru bikin si Gojo berasa tidak biasa melihat banyak orang-orang seperti itu. Karena memang kebanyakan di rumah, sekalinya keluar banyak orang. Jadi pusing liatnya. Jadinya diajakinlah sama si Kitagawa ke lantai atas. Dia ingin dipoto. Di atas sana masih banyak juga orang, tapi masih mendingan daripada di bawah. Lama kemudian ada yang minta foto sama si Kitagawa. Dia senang dong ya kan ada yang minta foto, apalagi tahu karakter yang dia pakai. Jadi langsung saja dia gas dipoto sama cowok wibu tersebut. Si Gojo melihat pose si Kitagawa udah mirip si Juku banget. Anehnya udah dipotoin, si Kitagawa minta foto bareng. Tidak hanya satu orang saja, ada beberapa orang yang ingin memotret si Kitagawa juga. Gojo yang melihat di sekitarnya banyak macam-macam cosplay, bahkan ada karakter cewek yang cosplaynya laki-laki, begitupun sebaliknya. Begitulah hobi mereka yang tidak peduli sama hal begituan. Dia melihat juga si Kitagawa udah mencapai tujuannya, ingin kostum Shijuku. Mungkin kedekatan mereka sampai di sini saja. Tapi berkat si Kitagawa dia bisa belajar banyak, bikin baju, dan yang paling penting, bertemu banyak orang yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Nah pas di foto itu tiba-tiba si Kitagawa melihat ke arahnya sambil tersenyum, yang membuatnya langsung salting. Terus si Kitagawa mendekatinya, dikira mau bilang apa ya kan, ternyata bajunya terlihat ngetat. Ditambah panas juga ya kan, sampai mau lepas. はい。服脱げそう。なんですって。 Terus mereka berdua ke tempat yang lebih sejuk. Di sana si Kitagawa memberitahu kalau dia sengaja menambahkan 2 lapis bantalan biar kelihatan gede macam Shijuku. Soalnya ukuran dia kurang, pantesan saja ngetat coy. Kitagawa mendinginkan dulu badannya, yang bikin si Gojo panas dingin ya kan melihatnya keringetan seperti itu. Ketika dia cek cara supaya bikin udaranya masuk, ternyata yang muncul adalah dengan membuka resletingnya, biar agak kendur lah gitu. Dilakukanlah sama dia dengan wajah yang hati-hati. Dia juga sebenarnya kasihan juga udah full keringat seperti itu. Pas dibukain semuanya belum usai. Dia disuruh buat ngelapin bagian belakangnya yang tentu iman dia diuji kembali. Apalagi suaranya itu loh yang renyah banget. もっと下の方もやって。 Setelah itu pas udah merasa udah baikan, sebelum pulang dia mau ke tempat tadi lagi. Karena tadi yang mau fotoin dia belum selesai. Di atas sana langsung saja dia mendekatinya kembali dan siap-siap dipoto. Karena kepanasan mereka mencari tempat yang teduh. Pas udah teduh, malah ada angin kencang yang bikin tatonya kelihatan. Bukannya dia marah atau gimana, malah minta foto ulang. Habis selesai foto itu mereka pun pulang menggunakan kereta. Untungnya masih kebagian tempat duduk, jadi bisa sambil beristirahat. Di sana mereka mengobrol. Kitagawa tentunya berterima kasih kepada si Gojo sudah membuatnya bisa ikutan cosplay buat yang pertama kalinya. Si Gojo pun berterima kasih kepadanya karena berkat si Kitagawa dia mempunyai pengalaman yang baru gitu kan. Tapi si Kitagawa belum mau selesai. Dia ingin bercosplay dengan karakter yang lain. Dia memiliki 50 daftar karakter yang ingin dia coba. Gojo tentu kaget ya kan, tapi dia akan mencoba membuatnya. Walaupun belum berpengalaman, tapi dia akan coba. Terus ngobrol panjang lebar begitu membuat si Gojo mengantuk. Saking lelahnya beliau kurang tidur juga.
Padahal si Kitagawa sedang cerita soal dirinya yang begitu senang mengikuti cosplay rame-rame dengan satu hobi yang sama. Dikala dia tertidur, tidak sengaja si Gojo bilang kalau si Kitagawa ini sangat cantik. Mendengar dia mengatakan itu, dia keinget kalau si Gojo tidak mudah bilang cantik. Dia bilang seperti itu harus sesuai dengan hatinya. Berarti beliau bilang begitu benar-benar dari hati. Si Kitagawa auto ketar-ketir. Singkat cerita, sesudah esoknya mereka berdua mau mencuci pakaian dan juga wig yang udah full keringat tersebut. Gojo enggak sembarangan mencuci, Gojo sambil melihat tutorial gitu biar tidak rusak. Di tengah lagi mencuci, si Kitagawa tiba-tiba salting melihat si Gojo. Tidak seperti biasanya ya kan. Di sisi lain kakeknya udah bisa pulang. Dia cerita sama mbaknya cucunya bahwa dia sok itu melihat si Gojo membeli stocking. Katanya sih tidak masalah. Umuran segitu udah masuk-masuk masa pubertas. Tapi pas dia sampai ke rumahnya dan disambut sama si Gojo, dia kaget melihat Gojo memegang baju cewek beserta ceweknya. Seketika dia syok dan ditempelkan koyo di punggungnya. Akhirnya dia mengerti kenapa beli stocking dan lain-lain. Ternyata bikin baju buat si Kitagawa. Di sana kakeknya terkesan dengan kinerja si Gojo bikin baju cosplay. Tapi katanya masih banyak yang kurang. Di sana mereka berdua ngobrol satu sama lain yang bikin si Kitagawa yang melihat kedekatan mereka berdua. Bikin dia menjadi makin cinta sama si Gojo. Namun di tengah itu dia kelihatan kelaparan, auto malulah. Dia jadinya dimasakin sama si Gojo dan makan bareng. Gojo udah pengalaman masak. Karena udah lama juga dia ditinggalkan sama kedua orang tuanya. Begitupun Kitagawa yang udah ditinggalkan oleh emaknya. Dia masih mempunyai bapak pun bapaknya kerjanya keluar kota. Jadinya dia di rumah sendirian. Untuk makan pun orang ini kagak jelas. Suka beli di warung yang belum tentu sehat ya kan makanannya. Melihat itu membuat si kakek khawatir dan menyuruhnya buat makan saja di sana terus. Dia dengan senang hati menerimanya. Habis itu si Gojo mengantarkan si Kitagawa ke stasiun buat pulang. Sebelum berpisah itu si Kitagawa kembali salah tingkah dan gugup. Mau bilang apa ya kan? Pas masuk kereta pun anak ini masih kepikiran dengan si Gojo yang bilang kepada kakeknya bahwa dia tidak ngapa-ngapain si Kitagawa yang malah bikin dia greget pengen melakukan sesuatu sama si Gojo. Keesokan harinya suasananya lagi hujan. Di sana terdapat anak SMA yang mampir neduh di depan tokonya si kakek. Si kakek pikir dia adalah temennya si Gojo ya kan. Jadinya dia ditolongin. Karena memang kehujanan juga kasihan. Nah pas si Gojo pulang dia kaget ketika kakeknya mengatakan kalau ada temannya datang dan kehujanan pula. Jadi dia suruh mandi dulu. Sedangkan kakeknya mau keluar terlebih dahulu. Dia curiga kalau si Kitagawa kagak mungkin karena dia sedang kerja sampingan. Dia curiga kalau itu adalah maling. Sama si Gojo disamperin dan ternyata cuma cewek loli doang yang habis mandi. Seketika pada kaget ya kan, apalagi si cewek terjatuh yang bikin si Gojo melihatnya. Si cewek auto marah lalu mereka berdua pun mengobrol. Maksud dan tujuan cewek ini mau ngapain gitu. Katanya dia main melihat-lihat baju yang dia telah bikin. Dia senang ya kan kalau ada orang yang mau melihat boneka Hina. Jadi sebelum itu dia tulis dulu namanya. Dia adalah Inui Sujuna kelas 2. Nampak ini lebih tua dari si Gojo. Habis itu Inui diliatinlah boneka Hina yang mereka punya beserta bajunya. Namun anehnya Inui nampak agak sedikit kecewa di sana. Tapi dia tahu banyak soal baju-baju dan menyukainya. Namun bukan ini yang dia ingin lihat. こっちの人形なんかも。なんで私たちひな人形を見てるの？
Dia tunjukin kalau dirinya ingin lihat baju cosplay, dia ingin pesan baju kepadanya. Di sana dia memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Juju, yang dimana yang Gojo ingat itu, Juju adalah cosplayer kesukaannya si Kitagawa. Dia selama ini salah, dia kira Juju masih SD atau SMP. Ternyata lebih kolot dari dia. Si Gojo kagak bisa bikin, soalnya dia bukan pedagang. Namun dia maksa kalau dia kagak mau buatin maka dia akan dilaporkan. Karena udah melihat dirinya gitu kan. Habis itu dia menyerah dan kebetulan si Kitagawa ngechat kalau dia mau ke situ. Ketika pas datang dan kegirangan melihat idolanya ada di depan mata. Apalagi dia tambah senang lagi ketika mendengar kalau si Juju melihat foto-fotonya. 噛んでいようが嘘嬉しいんですけど。 Si Inui merasa risih dengan tingkahnya si Kitagawa yang terus-terusan ngomong di depan mukanya kayak begitu. Terus dia menjelaskan kembali kalau dirinya ingin bercosplay karakter Shion. Si Black Lily katanya sangat cocok dia cosplay karakter itu. Di sana karena Gojo kagak tahu, diceritainlah sama si Kitagawa tentang karakternya yang dimana dulunya dia seorang princess baik. Tapi karena kakaknya yang jadi jahat, bernama Neon membuatnya ikut-ikutan menjadi jahat. Alasannya simpel, karena cowok yang mereka suka malah berpacaran, jir. Katanya Shion, ini karakter yang ingin Kitagawa coba juga. Tapi dia merasa tidak cocok dengan badannya. Dia suka kalau bercosplay itu bisa semirip mungkin. Mendengar si Kitagawa bilang begitu membuatnya suka karena dia suka banget sama orang-orang yang bercosplay bukan sembarangan cosplay. Dia yang tadinya agak benci menjadi rada menyesal. ごめんなさい。古いね。何をですか？ Dia mempunyai alasan mengapa dia ingin dibikinin langsung sama si Gojo. Karena di pasaran nyarinya susah. Adapun ukurannya kagak bisa diubah. Jadi melihat postingan si Kitagawa, dia jadi tertarik bikin sama si Gojo. Dia kasih ukuran badannya dan juga referensi tentang karakter Shion lewat chat. Karena Inui melihat kalau kedua orang ini seperti berpacaran, dia menjelaskan dulu bahwa dia cuma mau bikin baju doang. Si Gojo tentu langsung bilang kalau dia kagak pacaran. Dikala si Gojo ketar-ketir, si Kitagawa malah bahagia. Terus Kitagawa mengatakan kepada si Inui kalau dirinya pengen cosplay jadi kakaknya yakni Neon. Pas mau ngajak collab, orang ini langsung nolak. 私とレッスン合わせしませんか？いや。 Gojo yang melihat itu sangat menarik kalau beneran mereka duet dalam satu anime yang sama. Sayangnya orang ini kagak mau, katanya dia akan memakai studio untuk segi pemotretan. Seketika Kitagawa pengen melihatnya gitu kan. Kalau perlu, dia ingin ikutan patungan juga. Begitu juga dengan si Gojo, dia akan ikutan patungan. Karena dia akan make upin si Kitagawa, soalnya dia nggak bisa sendirian. Si Juju merasa kalau ini peluang bagus, soalnya nyewa studio lumayan mahal. Jadinya yang awalnya nolak buat duet, jadi mau. Si Kitagawa kelihatan senang banget di sana. Sebelum itu dia ingin menonton animenya terlebih dahulu. Kata si Gojo, referensinya tidak cukup cuma foto doang. Katanya episodenya ada 126. Tapi tenang, Kitagawa mempunyai semua kasetnya, jadi dia mau minjem saja sama dia. Selesai itu mereka pulang. Di sana si Gojo bercerita kepada kakeknya kalau dia mau bikin kostum lagi. Dia juga meminta izin untuk ke rumahnya si Kitagawa mau meminjam kaset. Kakeknya kagak masalah. Dia melihat boneka hina rekaan si Gojo. Gojo udah deg-degan karena udah lama dia kagak latihan. Ternyata kata si kakek kali ini lebih baik dari yang sebelumnya yang masih kasar. Gojo kagak percaya dengan itu. Cuma kata kakeknya berkat dia bikin kostum dan make upin si Kitagawa, skillnya jadi meningkat. Setelah itu besoknya Gojo ke rumahnya si Kitagawa sambil membawa puding. Tapi dia nunggu lama banget karena kagak dibuka-buka.
Tak lama kaget melihat si Kitagawa keluar menggunakan baju dinas tanpa bantalan. Awalnya kagak nyadar, tapi bukannya nyadarnya ke gunung, ini malah ke soplenjir. Habis itu dia masuk dah ke dalam dengan keadaan gugup. Soalnya dia baru pertama kali main ke rumah teman, apalagi ini rumahnya si Kitagawa. Dia udah pengen mual. Dia harus cepat-cepat minjem kasetnya lalu balik lagi. Tapi kejadian tak terduga pun terjadi. Si Kitagawa ngajak nonton bareng aja biar bawa kasetnya kagak kebanyakan. Jadi si Gojo dengan berat hati pun menerimanya. Yang awalnya dia gugup kagak karuan, tapi setelah melihat kamar si Kitagawa jadi hilang itu semua. 北川さんの部屋ですね。 Habis itu mereka berdua maraton nonton bareng. Di tengah lagi menonton itu si Kitagawa merasa kalau ini seperti kencan di rumah gitu kan. Yang bikin dia tidak kuat salah tingkah. Dikala dia sedang kasmaran begitu tiba-tiba dejapu lagi. Dia kelaparan lagi dong. Si Gojo menawarkan buat membeli makanan tapi dia mau masak sendiri. Mendengar dia makan yang kagak sehat bikin Gojo kagak enak hati. 手料理。俺がやります。 Karena dia suka dimasakin, jadi kini giliran si Gojo yang dimasakin sama si Kitagawa. Pas mau masak dia baru sadar anjir kagak pakai bantalan. Dia rencananya mau masak nasi goreng pakai omelet. Dan di atasnya menggunakan tulisan lope-lope. Dia udah seneng banget gitu kan bakalan mantap. Apalagi nasi goreng yang dia bikin itu rasanya enak. Tapi gak taunya オムライス楽勝すぎだし、あとため malah hancur udah kayak masak nasi goreng di rumah sendiri acak-acakan. Tapi sama si Gojo dicobain walaupun sebenarnya si Kitagawa udah malu banget bikin nasgor gagal macam itu. Ternyata pas dirasain rasanya enak. Soalnya dia masukinnya bukan cuma garam doang. Dia juga pakai kaldu bubuk jadi rasanya rada enak. Melihat Gojo jujur memuji masakannya, dia pun ikutan makan. Tak lama kemudian setelah lama menonton, akhirnya udah mau udahan ini anime. Tapi ada yang bikin dia aneh. Anime sihir, tapi adu jotos anjir. Sehabis nonton itu dia pulang dan sekalian memberikan polanya kepada si Juju. Untuk polanya tidak masalah, tapi yang jadi masalah dia bikin detail banget. Si Gojo juga mengunduh semua foto-fotonya. Setelah dia lihat fotonya banyak berbeda, terutama di bagian mata. Gimana caranya biar bisa jadi sipit, belo, dan lain-lain. Katanya menggunakan solatif khusus gitu yang bisa bikin matanya sesuai dengan keinginannya. Itu juga bisa dipakai untuk mengencangkan kulit wajahnya. Si Gojo baru tahu akan hal itu. Yang bikin si Juju kaget adalah ketika baru tahu kalau kostum si Juku itu adalah karya pertamanya. Yang pertama saja udah sebagus itu. Cuma sayangnya, motonya cuma menggunakan HP doang. Dia memoto selalu menggunakan kamera yang dimana hasilnya lebih bagus. Dan warnanya bisa dia rubah sesuai yang dia inginkan menggunakan Photoshop. Dia memiliki adik yang seorang fotografer. Walaupun masih SMP, dia udah jago kayak gitu. Yang membuat si Gojo ingin belajar juga sama adiknya. Dia kagak masalah dia ngajakin untuk ketemuan di restoran dekat rumahnya. Si Gojo dengan senang hati mau. Habis itu dia ngabarin si Kitagawa dan dia juga pengen ikut. Padahal lagi jalan-jalan sama temannya. Dia penasaran dengan adiknya. Mungkin melihat si Juju saja udah macam loli. Kemungkinan adiknya lebih loli lagi. Pasti lebih imut. Bro berpikir begitu, tapi pas mereka bertemu seketika langsung terdiam melihat adiknya lebih gede dibandingkan kakaknya. Saking kagak percayanya membuat si Kitagawa menanyakan berapa senti dirinya. Dikira ukuran jarak gunung nyatanya cuma tinggi badan. いいな。 そっちだった。 Adiknya tersebut bernama Inui Shinju. Dia memberikan foto hasil jepretannya kepada si Kitagawa. Nampak dia senang banget melihat foto-foto hasil jepretannya.
Dia mendapatkan kamera itu dari bapaknya yang kebetulan bapaknya hobi memotret juga. Si Gojo menanyakan bedanya dipoto menggunakan HP sama kamera. Tentunya beda dari segi kualitas gambar, bokeh, dan lain-lain. Apalagi kamera mempunyai banyak lensa yang bisa diganti-ganti. Si Kitagawa yang udah nyobain pengen membelinya juga, tapi pas dilihat harganya mahal-mahal semua. Apalagi lensanya dijual terpisah. Dari situ si Kitagawa dan Gojo mungkin harus menyicil terlebih dahulu buat beli itu kamera. Katanya ada juga yang murahnya, tapi tetap aja ya kan, masih banyak perlengkapan yang harus mereka beli. Si Shinju seneng aja motoin kakaknya cosplay, bahkan sebenarnya Juju kagak mempunyai media sosial awalnya. Semua fotonya diposting sama adiknya karena dia merasa foto kakaknya kawaii dan ingin orang lain melihatnya juga. Terbukti banyak orang yang suka dan pengikutnya pun banyak. Karena adiknya ini pemalu jadi dia kagak ngebalesin komenan orang, jadi adem ayem bae orangnya. Ada brand pun mungkin diabaikan. Karena memang si Juju mah cosplay itu atas kepuasannya sendiri. Jadi bodo amat apa kata orang. Kitagawa menanyakan kepada Shinju apakah selama dia memotret tidak ada keinginan buat nge-cosplay juga. Dia yakin si Shinju pasti tertarik. Tapi di sana dengan nada ragu si Shinju bilang dia tidak mau, dia cukup memotret kakaknya saja. Setelah mengobrol panjang lebar, mereka akan langsung pulang. Tapi sebelum itu, minggu depan Juju mau survei ke studio yang dia sewa. Dia ngajak yang lainnya juga. Mereka oke-oke aja. Yang ternyata studionya itu adalah rumah sakit yang sudah terbengkalai. Kitagawa sama Shinju sih tidak masalah sama tempat kayak gitu. Cuma yang ngajakinnya malah ketakutan, bahkan yang lain udah masuk. Dia masih diem di depan pintu. Dia mengambil tempat begini karena terinspirasi dari animenya di episode dimana si Black Lily kalah. Sementara di sisi lain Shinju dan Kitagawa lagi lihat di area sekitar. Di sana Kitagawa diajarin soal pencahayaan yang dipantulkan sama refleksi biar cahayanya mantul dan mendapatkan hasil yang bagus. Kitagawa kagak sabar ingin mencobanya. Sementara Juju malah masih belum hilang rasa takutnya. Dia malah diem di tangga. Diajakin nunggu di luar pun ini anak kagak mau. Dia pengen eksplor tempat itu. Karena dia yang memilih tempatnya juga. Terus dia menanyakan cita-cita si Gojo. Gojo bilang dia ingin jago dalam bidang boneka hina seperti kakeknya. Dan di sana si Juju bilang kalau dirinya dari kecil mempunyai cita-cita menjadi gadis sihir. Dari SD dia udah nonton karakter yang dia sukai. Karena masih kecil dia berpikir kalau dia bisa jadi seperti si Shion. Namun nyatanya makin besar dia sadar kalau itu cuma anime doang gitu kan. Tapi ketika dia melihat kostumnya, dia mempunyai harapan. Setidaknya bisa mirip seperti di animenya. Dari situlah dia beli ya, walaupun ukurannya besar tapi dia senang banget. Karena dia bisa cosplay karakter yang dia sukai. Terus Gojo menanyakan kenapa dia pengen dibuatin kostum sama si Gojo. Dia simpel saja kalau dirinya cemburu melihat baju sebagus itu. Dia jatuh cintalah sama baju yang dibikin oleh si Gojo ini. Seketika dia teringat pas pertama kali dia melihat boneka hina yang langsung membuatnya jatuh cinta. Dan tiba-tiba saja si Gojo ini menangis tidak jelas. Akhirnya dia sadar sesuatu ketika dia bilang jatuh cinta kepada sesuatu hal, orang itu bakalan senangnya minta ampun. Hal itu baru dia rasakan barusan setelah si Juju memuji baju buatannya. Si Juju yang dipegang lengannya langsung pingsan. Karena selama ini dia sekolah di sekolahan khusus perempuan dan baru pertama kali dia dipegang sama cowok macam itu. Singkat cerita, ulangan akhir semester sudah selesai. Baru juga selesai si Kitagawa langsung ngajakin si Gojo ke pantai. Tanpa pikir panjang mereka berdua ke sana gitu kan. Nampak belum merame-rame amat. Karena memang belum pada liburan musim panas juga. Si Gojo merasa aneh mengapa si Kitagawa membawanya ke sana. Dia menjelaskan kalau UAS udah selesai, musim panas akan segera datang. Otomatis liburan terbaik yakni main ke pantai.
Dia baru menyadari bahwa si Kitagawa ini barbar orangnya. Tanpa pikir panjang gitu kan. Tak lama kemudian pas dia mau kentang yang dibawa oleh si Gojo, tiba-tiba aja ada elang yang mengambil hamburgernya. Dia merelakannya dan meneruskan untuk mencari tempat buat duduk, soalnya udah membawa tikar juga buat makan bareng. Tapi di belakang mereka masih ada elangnya, jadi sama si Gojo dilempar itu kentang. Biar dia enakan mencari tempatnya, tidak was-was. Tak lama kemudian udah tuh dapat, mereka berdua makan burgernya si Gojo, atau dibagi dua lah. Habis makannya beres Kitagawa pengen langsung main air karena dadakan, jadi dia kagak bakalan basah-basahan. Melihatnya loncat-loncat membuat si Gojo melihatnya, lalu habis itu dia ikutan juga main air. Dia yang baru pertama kali ke pantai masih seperti ragu-ragu gitu. Si Kitagawa malahan tidak percaya Gojo baru pertama kali ke pantai. Soalnya katanya dari kecil dia cuma fokus ngelukis boneka Hina, jadi jarang main keluar. Dia juga mendapatkan saran dari kakeknya untuk melihat dan mencoba hal lain di luaran sana. Dan ternyata memang mengasihkan dan beda juga sama yang di TV. Melihat si Gojo membuat si Kitagawa ingin mengajak si Gojo ke banyak tempat. Kebetulan musim panas akan tiba. Dia akan ngajak si Gojo main berdua dengannya. Gojo dengan senang hati mau ya kan. Sementara dirinya malu karena udah ngajakin liburan berdua. Otomatis nanti musim panas mereka akan sering ketemu. Kitagawa seneng banget. Terus dia mengambil fotonya si Gojo. Dia udah bener-bener kepincut hatinya sama si Gojo. Singkat cerita, barang-barang untuk keperluan cosplay pun udah dibeli semua. Termasuk torso yang kemarin mereka pesan sudah datang. Si Kitagawa memperlihatkan dalemannya yang dia pakai yang membuat si Gojo kagak tahan melihatnya. Katanya itu dalaman baju renang. Memang sih mirip, tapi dia terus-menerus mengerahkan ke arah si Gojo yang bikin iman dia udah di ujung tanduk. Terus Kitagawa membuat batu akinya untuk dia pakai di dadanya. Pas udah selesai itu, dia niatnya pengen dipakai dan berniat mau membuka bajunya. Tapi dia sadar kalau dalemannya harus dia sembunyikan. Setelah itu kostum mereka sudah siap. Nampak si Juju seneng banget melihat kostumnya udah beres, apalagi katanya cocok. Tidak ada masalah sama sekali. Kitagawa yang melihatnya auto kagak bisa diem saking imutnya si Juju menggunakan cosplay itu. Apalagi dipakein jubahnya ya kan, semakin menarik. Terus si Gojo ngajakin si Kitagawa buat di make upin, sekalian ditata juga rambutnya. Karena rambutnya mesti putih dan mengkilap, Kitagawa harus memakai alat make up yang lain. Begitu juga dia dikasih pinjem make up dari si Juju yang lebih lengkap. Tidak lupa si Gojo mau menggunakan trik yang pernah diajarin si Juju, yakni menggunakan solatip, soalnya karakter itu matanya rada sayu gitu. Pas dipakein itu si Kitagawa yang melihat dirinya sendiri auto pangling seperti tidak melihat dirinya. Pokoknya dia senang banget dah di sana. スワローテイルさんのです。本当に嬉しそうね。 Tapi sayangnya cuacanya tiba-tiba saja hujan, padahal mereka mau melakukan pemotretan. Mau nggak mau harus menunggu terlebih dahulu di studio yang mereka sewa. Gojo dan Shinju pun belum pada datang, entah pada kemana dulu. Si Kitagawa udah kagak sabar pengen langsung collab sama si Juju. Karena nungguin yang lain datang lama, si Kitagawa minta foto bareng dulu. Dia foto selfie gituan doang juga udah bikin si Kitagawa senang. Apalagi dia pengen menguploadnya. Pas dia upload auto banyak yang nge-like dan juga komen. Si Juju merasa kenapa bisa begitu. Karena selama ini postingannya soal makanan semua, sampai tak lama kemudian datanglah si Gojo sama si Shinju. Mereka berdua kaget melihat si Shinju yang ikutan cosplay juga. Pas pulang ngecek studio itu, pulangnya si Shinju kagak langsung pulang. Si Jojo malah menganggap si Juju pingsan itu karena kagak enak badan. Gak taunya dia memang syok dipegang sama lelaki. Abis itu dia pulang duluan. Si Kitagawa juga katanya mau main dulu sama temannya.
Nah, di situ si Gojo ngomong kepada si Shinju kalau menurut dia, Shinju memiliki ketertarikan buat mencoba cosplay. Ternyata memang benar, dia pengen mencobanya. Dia setelah melihat kakaknya cosplay terus udah bikin dia ingin mencobanya juga. Si Gojo siap membantu si Shinju. Shinju ingin menjadi karakter si Soma yang seorang kakak penyayang. Tapi dia tahu dirilah dengan bentuk badannya yang tinggi dan besar kagak bakalan cocok. Si Gojo yang pengen bantu, pengen mengusahakan dan mencari cara biar bisa mewujudkannya. Apalagi si Shinju masih anak SMP. Dia cuma mempunyai dana yang terbatas. Si Gojo menyanggupinya. Dia akan mencari cara, tapi rencana ini tidak boleh dikasih tahu dulu kepada yang lain. Lalu habis itu, si Shinju main ke rumahnya si Gojo. Di sana dia menyarankan untuk menggunakan baju sekolah miliknya. Soalnya tidak jauh berbeda, katanya. Alhasil dicobainlah ya kan bajunya tersebut. Gojo membayangkan gimana kalau si Kitagawa jadi si Soma juga. Pasti bakalan kegedean itu bajunya. Tak lama udah dipakai, kelihatan nyesek banget. Saking gedenya kagak bisa nahan kancingnya tersebut. Udah pas, mungkin tinggal disesuaikan aja. PR-nya cuma satu, yakni gunungnya. Mau dikemanain gitu kan. Gojo putar otak bagaimana biar bisa jadi rata. Dia kepikiran untuk menggunakan sarasi. Siapa tahu bisa ya kan. Pas dia cobain pakai gituan memang menjadi rada rata tapi masih menonjol. Awalnya si Shinju udah pesimis banget ya kan. Kagak bakalan bisa niruin si Soma, apalagi dia memiliki tubuh yang atletis karena suka ilmu bela diri. Gojo coba cari di internet dan dia menemukan caranya, yakni menggunakan beholder. Dan harganya pun murah, jadinya langsung saja si Shinju bakalan membelinya. Mungkin sisanya tinggal beli wig saja. Sebelum itu dia harus mengukur lingkaran kepalanya dulu. Seperti biasa ada batu sandungan di sana. Setelah beberapa hari si Shinju kesana lagi dan Gojo sudah membeli wignya. Total dari yang dia beli tidak sampai ke 10.000 yen, jadi lumayan hemat. Namun pas mau dia gunting itu wignya, nampak dia agak sedikit takut karena takutnya gagal gitu kan. Terus tiba-tiba saja dia cerita soal si Kitagawa yang dia kagumi. Seseorang yang mempunyai kehidupan terbalik dari kehidupannya. Siapa sangka ketika bersama dia melihat bahwa si Kitagawa juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan dia bisa belajar banyak sama si Kitagawa. Katanya semuanya yang kita ingin belum tentu bakalan bisa terwujud. Dia rasa semua orang mempunyai masalahnya masing-masing. Lalu dia lanjut memotong wignya dan mencoba untuk make upin si Shinju. Dan ketika udah dipertemukan dengan kakaknya dan juga Kitagawa, Shinju yang awalnya tidak percaya diri seketika sirna karena terlihat kakaknya suka banget sama cosplaynya, apalagi si Kitagawa ya kan. Si Shinju bahagia banget. Kitagawa mempertanyakan bagaimana bisa rata gitu kan. Dia bilang pakai beholder beserta pakai bantalan di pundaknya. Habis itu si Kitagawa ingin mempunyai foto bareng-bareng. Setelah itu, Gojo cuma menikmati melihat mereka bertiga foto-foto dengan puas sambil mencuri foto yang bagus juga. Si Shinju ingin Kitagawa dan Juju berpose satu adegan di animenya. Nah, Juju kagak masalah ya kan ketika Kitagawa mulai serius di sana yang awalnya Juju pesimis. Ketika melihat si Kitagawa, seketika dia merasa Kitagawa mempunyai kualitas. Namun sayangnya dia malah tertawa saking kagak kuat melihat keimutan si Juju. Juju merasa menikmati sekali. Di situ juga akhirnya Shinju mendapatkan foto yang bagus buat Kitagawa. Di sisi lain si Juju berterima kasih kepada si Gojo karena sudah membuat adiknya percaya diri. Kini dia tahu kalau adiknya pengen cosplay juga. Padahal dia yang seorang kakaknya, harusnya dia lebih tahu. Gojo merasa kalau hobi itu memang sulit buat dia kasih tahu, soalnya takutnya orang lain mencelanya. Soalnya dia punya pengalaman kayak gitu, takut banget memberitahu hobinya. Gojo juga di sana cuma mau membantunya saja, tapi si Juju
akan memberikan upah kepadanya. Soalnya dia tahu kalau si Shinju kagak bakalan mikir ke sana. Melihat Gojo yang berusaha untuk orang lain membuat si Juju hatinya langsung meleleh dan mulai menyukai si Gojo Satoru. Setelah pemotretan itu, mereka semuanya pulang dan di sana si Juju mengedit hasil fotonya. Juju melihat si Gojo kini bukan suka sama baju buatannya lagi, kini sama orangnya juga. Terus dia iri sama si Shinju karena dirinya yang memiliki tubuh yang lebih besar, bebas bisa cosplay apa saja. Badan dia yang mungil kayak begitu cuma bisa bercosplay loli doang, makanya dia agak iri. Si Shinju yang mendengar dari si Gojo kalau semuanya mempunyai permasalahan masing-masing, jadi dia tidak menanggapinya. Yang penting dia kalau udah SMA mau kerja sampingan, biar dia bisa dapat uang dan dia bisa bercosplay. Dia sangat menikmati bercosplay dengan kakaknya. Juju juga demikian. Di sisi lain si Gojo dan Kitagawa udah mendapatkan fotonya. Si Kitagawa kepo kenapa si Gojo jago juga dalam make upin cowok. Dia baru belajar juga baca-baca tutorial dan juga dia menceritakan kepada dirinya diam-diam sama si Shinju. Main ke rumahnya untuk permasalahan soal cosplay. Kitagawa yang mendengar hal tersebut rada cemburu. Singkat cerita terlihat Gojo habis latihan bikin boneka Hina. Dia juga berhasil menyelesaikan kostum cosplay requestan si Kitagawa. Yang dimana dia pengen menjadi karakter bernama Veronica. Sebelumnya mereka menonton animenya terlebih dahulu. Memang Veronica digambarkan sebagai karakter anime yang kagak biasa. Dia seperti wanita buas, anjir. Memiliki taring yang tajam dan warna yang gelap. Namun kali ini berbeda dengan karakter yang sebelumnya digarap oleh si Gojo. Kali ini sangat mudah membuatnya karena memang simpel. Lalu habis itu tak lama kemudian datang si Kitagawanya. Dia kaget ketika melihat si Kitagawa menjadi irang macam itu. Ditambah keringetan pula, dia sengaja panas-panasan, biar kayak si Veronica. Karena udah basah kuyup kayak gitu, dia mau mandi terlebih dahulu. Dia hitam cuma menggunakan foundation buat badan, jadi warnanya hitam-hitam gitu. Pas mau mandi itu, si Gojo menyiapkan baju ganti untuk si Kitagawa. Niatnya gitu, tapi dia malah ditawarin melihat. Tentu beliau kagak mau ya kan. Setelah mandi dia menggunakan baju olahraganya si Gojo. Nampak dia yang melihat si Kitagawa jadi rada gugup soalnya dia pakai sabun yang sama dengannya. Dan baju olahraga itu punya dia gitu kan. Dia agak kagak percaya. Kitagawa udah membeli foundation, terus maskara warna putih dan rantai. Nah pas mau dicobain itu kostum, otomatis si Kitagawa harus membalurinya lagi dengan foundation. Karena terlalu ekstrim di sana si Gojo tidak sanggup untuk membantu membalurinya. Dia keinget sama bawah gunung yang sehat. Kebetulan juga si Kitagawa terjatuh di sana yang membuatnya benjol dan tidak jadi cosplay. Habis itu beberapa hari kemudian si Kitagawa membawa si Gojo ke Shibuya. Gojo kagak tahu kenapa Kitagawa membawanya ke sana. Ternyata dia berniat untuk membelikan baju untuknya. Karena terakhir dia mengeluh soal baju yang dipakai keluar itu mulu. Dia jadi agak malu. Jadinya mau dibeliin sama si Kitagawa. Pas lagi ganti baju itu ada cowok yang melihat si Kitagawa. Apakah di dalam sana adalah pacarnya gitu kan. Soalnya ceweknya cantik banget. Tapi pas keluar dia merasa cowoknya agak lain. Dia mencoba banyak baju di sana. Si Kitagawa merasa cocok semuanya. Sampai-sampai Kitagawa salah tingkah melihatnya. Namun si Gojonya merasa tidak enak gitu kan. Menggunakan pakaian yang mahal kayak gitu. Jadinya Kitagawa membeli baju yang lain, yakni kaos. Dia juga pengen beli biar bisa kayak orang pacaran gitu kan, couple. Dikasih kaos baru dia agak sedikit nyaman. Habis itu si Kitagawa membawa Gojo ke banyak tempat yang ada di Shibuya, terutama di alun-alunnya. Sehabis keliling ke sana kemari, akhirnya mereka mau menuju pulang. Di sana si Kitagawa membahas lagi soal kostum si Veronica. Karena dia udah kagak benjol, dia akan mencoba cosplay si Veronica. Namun di sana tiba-tiba saja si Gojo menolaknya. Dia meminta si Kitagawa buat sendiri saja gitu kan.
Tentunya Kitagawa merasa aneh dan dia juga kagak mau kalau semisal make up sendiri. Dikira kenapa gitu kan, ternyata si Gojo tidak mau bantu itu karena karakternya terlalu terbuka. Apalagi harus diliatin ke orang-orang. まあ重い空気出すから何かと思ったじゃん。 Gojo tidak kuat sama bawahan gunungnya. Seketika si Kitagawa agak tenang. Kirain dia kenapa gitu kan. Dia rada sedikit salting di sana. Karena Gojo keinget sama bawahan gunungnya. Alhasil dia akan mencoba di rumahnya sendirian. Namun dia menawarkan papnya juga kepada si Gojo. Tentu ya kan dia langsung kaget. Sebelum pulang karena cuacanya sedang panas, Kitagawa mengajak si Gojo buat ngadem dulu. Kitagawa membawa Gojo ke tempat kafe perpustakaan. Yang dimana kafe tersebut memang beda, bisa membaca sambil minum dan makan juga. Tapi tempatnya menurut si Gojo sempit. Yang bikin dia langsung mempertanyakan kepada si Kitagawa tentang tempatnya itu yang terlalu sempit. Emang kayak gitu katanya tempatnya. あるじゃん。ポテトポテト。 Si Kitagawa memberikan buku referensi buat dibaca si Gojo, yakni komik tentang Sukubus. Si Gojo tidak tahu soal begituan, dapat penjelasan yang menyeramkan bikin dirinya enggan membacanya. Katanya itu cuma iblis cewek yang ceritanya soal kehidupan sehari-hari. Gojo belum percaya, pas dia buka manganya baru dah percaya. Kalau itu bukan Sukubus biasa, melainkan Sukubus imut. Apalagi pas dia baca ya kan. Yang awalnya menyeramkan tapi begitu udah baca jadi cengar-cengir sendiri. Menurutnya menarik. Saking menariknya si Kitagawa ingin cosplay Sukubus yang bernama Liz itu. Cuma dia berasa kagak cocok. Menurutnya cosplay seperti itu cocoknya untuk cewek yang imut juga macam si Juju dan rambutnya juga dikuncir. Kalau dia mungkin kagak bakalan pantas. Tapi si Gojo menyangkal perkataannya. Menurutnya si Kitagawa bisa cosplay itu karakter. Dia tidak kalah imut juga. Di situ si Kitagawa salting dan setelah digituin baru dah dia mau cosplay itu karakter. Lalu pergi mengambil pesanan sementara si Gojo memikirkan gimana untuk mencari referensi untuk karakter ini. Karena di manga kayak gitu kurang jelas. Dia harus berpikir. Tapi untuk pantas enggaknya dia yakin apapun yang dipakai sama si Kitagawa pasti cocok. Setelah itu pas mau pulang si Gojo menyempatkan dirinya membeli baju jinbei buat musim panas nanti, biar kagak kepanasan. Tapi setelah beberapa hari dia mendapatkan hari panas yang dimana dia berada di Hotel Oyong. Sehari sebelumnya setelah kostumnya sudah jadi, si Kitagawa mencari studio yang dekat untuk pemotretannya dan kebetulan harganya murah ya kan. Pas besoknya ketemuan ternyata studionya itu adalah Oyong coy. Tentu awalnya si Gojo tidak ngeh tapi begitu nyampe kamarnya barulah dia menyadari ada alat-alat haram di dalamnya. Kitagawa masih santai padahal dirinya yang salah pesen dia kira studio apaan gitu kan murah. Nggak taunya Oyong. Karena udah bayar sayang juga ya kan kalau mereka keluar. Lagian katanya tempat begitu juga dipakai ngopi-ngopi bareng juga. Tapi tetap saja si Gojo masih belum tenang kalau ketahuan mereka masih bocil bisa berbahaya. Kitagawa tetap tenang, dia akan menggantikan baju dan mengambil foto. 一緒に入る？ Sementara itu Gojo panas dingin dengan keringat berjatuhan. Harus gimana gitu kan mau mencoba buat menenangkan diri dengan menonton TV. Tapi isinya pun acaranya kagak bener pekom semua. Sampai tak lama kemudian si Kitagawa sudah berganti pakaian jadi macam Sukubus. Karena yang ada di dalam komik itu Sukubusnya bukan Sukubus pada umumnya. Jadi penggambarannya tidak barbar. Jadi cocoklah. Si Kitagawa juga senang banget pakai baju begituan. Semua yang dipikirkan idenya si Gojo sangat masuk. Dia memuji kostum buatannya yang tak pernah gagal. Selanjutnya si Gojo merias si Kitagawa dari rambut sampai wajah. Dan setelah dirias, sudah saatnya mengambil gambar. Gojo sudah menyiapkan referensi yang ada di dalam manga. すごくいいです。食べているところを。オケマル。
Setelah banyak foto sana-sini, akhirnya sampai foto yang terakhir. Dia ingin pose ketika dibacain Nina Bobo gitu kan. Nah pas foto pertama itu si Gojo tidak puas sama hasilnya. Dia ingin mengambil di angle yang lain. Alhasil Gojo dapat ide untuk jadi seakan-akan jadi cowoknya. Jadi dia tertidur sebentar si Kitagawa berada di atasnya. Memang hasilnya sangat bagus. Pada awalnya memang tidak masalah, namun makin lama terdengarlah suara di kamar sebelah yang membuatnya tersadar bahwa ini itu adalah Hotel Oyong. Melihat posisinya kayak begitu membuatnya langsung merah dan sedikit berdiri. Karena panik terjadilah posisi yang tidak diinginkan. Berhadapan kayak begitu apalagi si Kitagawa mengeluarkan suara aneh-aneh ya kan. 今すぐ俺から降りてください。 Karena terbawa suasana, mereka berdua hampir jadi ya kan. Tapi untungnya ada telepon masuk ngasih tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Mereka kudu keluar, tapi sebelum itu si Kitagawa mau mengganti pakaiannya dulu. Auto udah pada malu sama kejadian itu, apalagi si Kitagawa. Setelahnya mereka pulang dengan rasa canggung, apalagi bertemu dengan orang yang lebih dewasa, yang katanya umur-umur SMA. Memang umur-umur yang penasaran akan semua hal. Sementara si Gojo pulang dari sana langsung mukul-mukulin Jidan karena kagak bisa move on. Singkat cerita, malam itu Gojo lagi ngehias boneka Hina yang kebetulan di daerah Iwatsuki lagi ada festival. Tak lama si Kitagawa ngechat meminta tolong. Dia kira kenapa, ternyata ini anak lagi ngerjain tugas belum selesai, katanya. Masih banyak tugas sekolahnya. Sampai-sampai dia yang mau ke festival bareng bapaknya tidak jadi karena melihat PR si Kitagawa masih banyak. Dia rada bete sebenarnya. Apalagi akhir-akhir ini dia ambil job double. Tanpa diduga ini anak jadi model di suatu majalah gitu. Dan penampilannya jauh berbeda. Dia lebih dewasa. Kemungkinan dari make up-nya katanya. Dia melakukan hal tersebut karena ingin nabung buat beli kamera. Seniat itu dirinya. Lalu di sana si Kitagawa ngajakin si Gojo buat nonton film horor. Si Gojo mah mau-mau aja. Awalnya Gojo terlihat seperti ketakutan karena jarang juga dia nonton film horor. Kitagawa sok-sokan ya kan kalau dirinya lebih berani dibandingkan si Gojo. Tapi pas filmnya sudah diputar malah si Kitagawa lah yang kelihatan ketakutan dan Gojo terlihat biasa-biasa aja. Malah ini anak pas filmnya udah selesai minta diundur-undur ke menit tertentu. Soalnya sangat menarik dirinya untuk belajar sesuatu di dalamnya. Padahal di sana Kitagawa udah tidak tahan. Sampai akhirnya mereka udahan dan PR bahasa Inggrisnya pun udah beres. Untungnya katanya kagak ada tugas matematika. Kalau ada Kitagawa pasti pusing. Tapi kata si Gojo ada. Dia aja sudah selesai. Lah si Kitagawa tugasnya kagak ada. Alhasil mereka berdua pergi ke sekolah buat mencari kertas tugasnya yang ketinggalan. Untungnya ketemu, walaupun di sana mereka dimarahin sama satpamnya. Kebanyakan nonton horor bikin sekolahan yang sepi jadi menyeramkan. Kalau pas mau pulang si Kitagawa ngajak ke kolam renang terlebih dahulu. Sebenarnya rada tak dimarahin, tapi tetap aja mereka ke sana dan di luar nalarnya si Kitagawa sengaja nyemplung dan kagak terlihat lagi. Untung aja ditolongin sama si Gojo, dia tidak bisa berenang makanya tenggelam. Padahal awal bulan dia liburan ke pantai sama kawannya. Dia yang suka main ke pantai tapi tidak bisa berenang. Dia sukanya melihat lautnya saja sambil duduk gitu. Begitu juga dengan si Gojo yang suka sama boneka Hina, cuma dia tidak bisa melukisnya. Habis itu si Kitagawa ngajak ke festival bareng-bareng. Gojo dengan senang hati mau. Kebetulan hari itu ada festival yang diadakan hari ini. Si Kitagawa ngajak buat ke sana. PR dia juga udah selesai katanya. Lalu Gojo pun langsung saja berangkat menggunakan baju jimbe. Kakeknya senang melihat si Gojo akhirnya bisa main keluar rumah bareng temannya. Dia berangkat duluan dan nungguin di gerbang. Dia yang baru pertama kali ikut kaget melihat banyak orang kayak begitu. Dalam kemudian datanglah si Kitagawa yang menggunakan yukata.
Melihatnya berpakaian seperti itu membuat si Gojo langsung merasa pengen memujinya. Dengan tampilan yang tidak biasanya itu, Kitagawa mengira kalau si Gojo suka dengan lehernya. Sampai-sampai dia memamerkannya terus kepada si Gojo. Setelah itu si Kitagawa jajan bukan 1-2 jajanan yang dia beli, tapi semuanya dia borong. 焼き鳥もあるよ。らっしゃせずいぶん買いましたね。 Karena udah beli semua, tinggal lihat kembang apinya di lapangan. Tak lama kemudian kembang api pun muncul. Si Gojo baru kali ini dia melihat kembang api sedekat ini. Tahun-tahun sebelumnya dia tidak pernah ikutan festival, padahal menurutnya sangat menyenangkan. Dia beruntung banget diajakin hari ini sama si Kitagawa. Setelah acaranya selesai, ketika mau pulang, kaki si Kitagawa agak sedikit terluka karena tidak terbiasa menggunakan sandal jepit. Jadinya dia digendong pulang dah sama si Gojo. Di sana Kitagawa mengajak ke festival lagi tahun depan. Mungkin dia akan ngajak ke tempat yang lebih ramai lagi. Gojo dengan senang hati mau, ya kan. Setelah beberapa hari ke depan, pas si Gojo mau tidur, tiba-tiba aja si Kitagawa menelponnya. Dia katanya ingin mendengar suaranya. Soalnya dia ketakutan abis nonton film horor. Padahal sebelumnya dia bilang kagak takut nonton begituan. Ternyata kalau nontonnya sendiri dia ketakutan juga. Sampai lagi mandi pun padahal nggak ada siapa-siapa dia teriak. Jadi dia pengen diajakin ngobrol. Di sana mereka akhirnya pada ngobrol sampai si Kitagawa udah kagak ketakutan lagi. Posisinya di sana si Gojo sudah mengantuk. Melihat tahun-tahun ini mereka melewati hari-hari yang sangat menyenangkan. Besok sudah mulai masuk sekolah lagi. Padahal si Kitagawa ingin bercosplay sekali lagi, tapi tidak sempat. Gojo terlihat sudah terlelap. Lalu si Kitagawa pun mengungkapkan isi hatinya kalau dia suka sama si Gojo. Karena udah tidur tentu dia kagak tahu ya kan si Gojo ini. おやすみ。またね。